Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami, yaitu Jovan Aguste Undap, Gozi, dan Yolanda akan menjelaskan tentang mekanisme perlindungan dan penegakan HAM. Yang pertama tentang Ombudsman, yang kedua tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang pertama, latar belakang pembentukan Ombudsman. Fungsi dan tugas penyelenggara negara pada hakikatnya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat menurut konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Lalu masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara. Pasal 9 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Mengapa Ombudsman perlu ada? Untuk mengatasi penyalahgunaan oleh aparatur pemerintah, lalu membantu aparatur negara dalam melaksanakan pemerintahan secara lebih efisien dan adil, lalu memaksa para pemegang kekuasaan untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang adil. Definisi Ombudsman, yaitu lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan penyelenggara negara, penyelenggara pemerintah, BUMN, BUMD, BHMN, badan swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD. Lalu tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lalu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 7 disebutkan bahwa kewenangan Ombudsman hanya sebatas merekomendasikan kepada pihak yang lebih berwenang melakukan penegakan hukum terhadap penyelenggara pelayanan publik yang telah melakukan maladministrasi. Lalu ada tugas Ombudsman, yaitu menerima laporan dengan dugaan maladministrasi, melakukan pemeriksaan laporan, menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi atau prakarsa sendiri. Lalu, wewenangnya yang dimiliki terkait dengan laporan, meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dengan laporan, memeriksa dokumen terkait, meminta klarifikasi, salinan, kopi, atau dokumen lain pada instansi penyelenggara negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Teresia B. Nomor NPM saya 183044524. Kali ini saya akan mau melanjutkan penjelasan tentang wewenang yang dimiliki. Terkait dengan laporan, yang pertama, meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dengan laporan. Yang kedua, memeriksa dokumen terkait. Yang ketiga, meminta klarifikasi, salinan, kopi, atau dokumen lain pada instansi penyelenggara negara. Yang keempat, melakukan pemanggilan. Yang kelima, melakukan mediasi, konsiliasi atas permintaan para pihak. Kemudian membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, ganti rugi, dan atau rehabilitasi. Kemudian mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Kemudian, wewenang yang dimiliki yang kedua, terkait dengan tugas lain. Yang pertama, memberi saran kepada Presiden, pimpinan, penyelenggara negara, kepala daerah guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan atau pelayanan publik. Yang kedua, memberi saran kepada DPR, Presiden, DPRD, kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundangan dilakukan perubahan untuk mencegah maladministrasi. Kemudian, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Yang pertama, pengawasan dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Yang kedua, pengawasan internal melakukan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Yang ketiga, pengawasan eksternal dilakukan melalui pengawasan masyarakat, Ombudsman, DPRD, provinsi, kabupaten, atau kota. Terdapat dalam pasal 35. Kemudian, pengaduan. Yang pertama, masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Ombudsman dan DPR atau DPRD. Yang kedua, alasan pengaduan adalah yang pertama, penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Yang ketiga,
Pengaduan adalah orang yang dirugikan atau pihak lain yang mewakili pengadu. Yang keempat, pengaduan dilakukan paling lambat 30 hari sejak pengaduan menerima pelayanan. Kemudian penyelesaian pengaduan oleh Ombudsman. Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan PP. Yang kedua, Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan oleh masyarakat apabila Yang kedua, Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan oleh masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian tidak dilakukan oleh penyelenggara. Yang ketiga, Ombudsman wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi Ombudsman dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, pembentukan perwakilan Ombudsman paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Yang kedua, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Latar belakang perlunya perlindungan saksi dan korban. Yang pertama, keberadaan saksi dan korban sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan sistem peradilan pidana. Yang kedua, perkembangan kejahatan makin pesat dengan modus canggih dan berlintas negara atau yang disebut dengan extraordinary and transnational crimes. Yang ketiga, banyak kejahatan yang tidak terbongkar karena ketiadaan saksi korban dalam proses peradilan. Yang keempat, tuntutan masyarakat untuk membongkar kejahatan dan mendorong perlindungan kepada pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Terima kasih. Kerjasama LPSK dengan Kejaksaan RI. LPSK dan Kejaksaan Agung pada Rabu tanggal 20 April 2012 menandatangani kesepakatan MOU di Hotel Shahid, Jakarta berupa koordinasi menentukan bentuk perlakuan terhadap sanksi dan mendapatkan perlindungan SPEK. Bekerja sama penyangkut pemberian pendampingan terhadap sanksi dan pemeriksa penyidik kejaksaan maupun di persidangan. Tugas dan kewenangan LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan sanksi korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagai diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Perlindungan segala upaya pemenuhan dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya, pasal 1 ayat 6. Dalam melakukan perlindungan sanksi, Kejaksaan Republik Indonesia berpedoman pada pasal 108 ayat 1, pasal 117 ayat 1, pasal 118, pasal 166, pasal 177, pasal 178 dan pasal 229. KUHP dan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan pedoman tersebut di atas, Kejaksaan RI memberikan bentuk perlindungan sanksi dilakukan dengan salah satu bentuk seperti mengantarkan sanksi dan pengadilan, meminta kepolisian menetapkan anggotanya di rumah sanksi, melindungi sanksi dengan cara perlindungan hukum seperti kompensasi, tidak dijadikan sanksi sebagai tersangka. Kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan betapa pentingnya para saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana yang selanjutnya untuk melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan-bantuan dibentuk Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban. Peraturan Perundang-undangan TAP MPR 2001 tentang rekomendasi kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006. Peradilan HAM yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan sanksi dan korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan secara khususnya Peraturan Perlindungan Sanksi dan Korban di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban. Perlindungan Hukum. Pasal 10 Undang-Undang 13 2006. Sanksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas pelaporan kesangsian yang akan sedang atau telah diberikannya.
Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyaksikan bersalah, tetapi kesaksian dapat dijadikan penerbitan hakim dan menerima pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan sebagai dimaksud pada pasal 1 tindak berlaku terhadap sanksi korban dan pelapor yang memberikan keterangan tindak dengan itikat baik. Peran lembaga perlindungan dan sanksi korban. LPSK merupakan lembaga mandiri dalam sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab dalam mengendapi pemberian perlindungan dan bantuan terhadap sanksi dan korban tindak pidana. LPSK berfungsi mengordinasi fungsi dan peran perlindungan sanksi dan korban, menerima permintaan penyerahan atau permohonan untuk dilakukan perlindungan terhadap sanksi dan korban dalam kasus perkara pidana tertentu, menentukan persyaratan dan wujudnya perlindungan kepada para sanksi dan korban sesuai pertimbangan yang dilakukan. Kriteria perlindungan sanksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan sanksi dan korban. Pasal 28 bahwa syarat pemberian perlindungan bantuan sanksi dan korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikan. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Memberikan keterangan tanpa ketekat terhadap terjemah. Bebas dari pernyataan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan tempat kediaman baru, mendapatkan nasihat hukum, dan atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Sekian, terima kasih yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.